Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asya Fatimah. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Sebelum dimulai, jangan lupa nih baca doa dulu biar kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini, sehat anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, mantap. Semangat kan? Semangat. Kelompok 1 semangat? Semangat. Oke, sip, mantap. Kelompok 4 semangat? Semangat. Semangat ya. Harus tetap semangat? Semangat. Nah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, seperti biasa kita awali dengan kegiatan berdoa dipimpin oleh Pak Haji Mubarak. Silakan. Siap. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jeri ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini kita absen terlebih dahulu ya. Nah, tolong dikeluarkan handphonenya untuk absensi. Untuk di-scan barcode kehadirannya ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Rizky Rizky, kenapa Rizky? sakit. Sakit. Terus siapa lagi? Yusuf. Yusuf, kenapa Yusuf? Sakit. Sakit Abi. Terus siapa lagi? Abi, kenapa Abi? Sakit. Nggak tahu kalau Bahkan keterangan. Nanti cek lagi ya. Kalau sampai akhir tidak ada, berarti Alfa ya. Nah, yang lainnya sudah di-scan barcode-nya. Ya. Untuk absensi kehadiran ini kan ada foto, ya. Untuk fotonya nanti kalian bisa submit setelah proses pembelajaran ini. Karena fotonya foto kegiatan kalian belajar selfie ya. Jangan pakai foto teman atau bebek. Minggu lalu kalian belajar apa anak-anak? Perhitungan bobot, terus urutan pelaksanaan pekerja. Ada 2 ya, kemarin itu menghitung bobot dan urusan pelaksanaan pekerja. Mantap, masih pada ingat ya. Nah, kaitannya dengan pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai time schedule, bacaan, dan kurva. Jadi ada kaitannya tuh dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu kita sudah mencoba menghitung bobot pekerja. Nah, sekarang kita naik ke level selanjutnya, yaitu setelah menghitung bobot pekerjaan, nanti kalian membuat time schedule, bacaan, dan kurva ya dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, ada kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini, yaitu merencanakan time schedule dan kurva S pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Ini ya, kompetensi dasarnya kita sudah masuk ke 4.9. Merencanakan time schedule dan kurva S pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Nah, adapun indikator pencapaiannya ada 3, yaitu yang pertama menentukan bobot persentase pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Yang kedua apa? Membuat daftar urutan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. Yang ketiga, tolong dibaca sama Rida. Mendesain time schedule, bar chart, dan kurva S pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Nah, jadi ada 3 ya. Yang pertama apa? Menentukan bobot presentasi pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Yang kedua, membuat daftar urutan pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Jadi apa dulu nih tahapannya yang dilaksanakan di lapangan, kayak gitu ya. Yang ketiga, mendesain time schedule, bar chart, dan kurva S pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Oke, sip. Selanjutnya, ada tujuan pembelajarannya, yaitu setelah melakukan pembelajaran merencanakan time schedule dan kurva S pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung melalui pendekatan TIPEC dan penerapan model pembelajaran project based learning, peserta didik diharapkan mampu menentukan bobot persentase pekerjaan konstruksi bangunan gedung dengan tepat menggunakan Microsoft Excel dan menguploadnya ke Google Formulir yang disediakan guru. Yang kedua,
membuat daftar urutan pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung dengan tepat juga, menggunakan Microsoft Excel dan menguploadnya ke Google formulir yang disediakan guru. Yang ketiga, mendesain time schedule, bar chart dan kurva X pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung dengan tepat juga, menggunakan Microsoft Excel dan diupload juga di Google formulir. Nanti pas akhir pembelajaran Ibu share link penguploadan tugasnya ya. Oke. Mengerti yang dipertanyakan dulu? Oke, sip, kita lanjut. Nah, adapun tentang pembelajarannya, nanti kalian Ibu kasih waktu untuk diskusi. Nanti Ibu kasih RAB, ada 3 jenis RAB untuk, kan ini udah dibagi 6 kelompok kan? Udah dibagi 6 kelompok. Nanti kelompok 1 sama kelompok 6 RAB-nya sama. Kelompok 2 dengan kelompok 5 nanti RAB-nya sama. Kelompok 3 dengan kelompok 4 RAB-nya sama. Tapi yang 3 ini RAB-nya kalian berbeda-beda ya. Jadi 2 kelompok RAB-nya sama. Oke. Ibu sudah share di Google Classroom untuk RAB-nya ya. Untuk nanti kita buat apa? Time schedule-nya ya. Jadi setiap kelompok diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dikasih waktu untuk membuat time schedule. Dimulai dari bobot pekerjaan, terus nanti bikin bar chart. Sebelum bikin bar chart, kan bar chart itu mengurutkan pelaksanaan pekerjaan. Nah, diurutkan dulu pelaksanaan pekerjaan. Ya. Terus dibuat bar chartnya, selanjutnya bikin time schedule pakai kurva S dengan bantuan Microsoft Excel. Oke, mengerti tahapannya? Setelah diskusi, nanti tampil 3 kelompok. Yang kelompok 6 nanti ada analisis sama evaluasi hasil pekerjaan time schedule-nya sama kelompok 1 ya. Ingat-ingat ya. Nanti kelompok 3 tampil dianalisis sama kelompok 4. Nanti pas yang tampil kelompok 5 dianalisis dan dievaluasi hasil pekerjaannya sama kelompok 2. Oke, mengerti? Mengerti. Ini duduknya sudah berkelompok kan? Sudah. Nah, setelah diskusi nanti langsung ada evaluasi seperti biasa ya. Setelah tampil presentasi. Ada yang bertanya dulu? Jelas dengan ini tahapannya? Nah, oke, kita lanjut. Nah, adapun sistem penilaiannya di sini ada 2 sistem penilaiannya. Ya. Ini kelihatan nggak? Nah, karena di sini adapun untuk sistem penilaiannya ada 2 ya, penilaian untuk hari ini, yaitu penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, Ibu lihat dari mana? Dari observasi. Ada lembar observasi pas kalian lagi diskusi. Penilaian sikap yang Ibu nilai itu ada 4 ya. Yang pertama disiplin, yang kedua kerjasama, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat keaktifan. Ya. Terus yang kedua ada penilaian keterampilan. Ibu melihat dari mana? Tadi penilaian Ibu dari penugasan. Penugasan yang membuat time schedule di kurva S yang barusan ya. Nah, itu bentuk penilaiannya apa? Unjuk kerja kalian ya. Yang dinilai instrumennya ada 2, yaitu lembar pengamatan diskusi. Yang kedua itu lembar kerja peserta didik. Nah, untuk uraiannya seperti ini ya. Untuk penilaian sikap, nanti setiap siswa Ibu nilai disiplinnya, kerjasamanya di kelompok seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, sama keaktifannya ya. Disiplin dari apa? Dari ketepatan waktu kehadiran di kelas. Terus dari sisi apa lagi? Dari keikutsertaan dalam kegiatan dari awal sampai akhir. Ikut gak? Nah, terus dari apa lagi disiplinnya? Dari kerapihan berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus yang keempat dari apa? Dari tidak sering meninggalkan kelas. Jadi kalau sering bolak balik ke WC, itu juga kurang baik ya anak-anak ya. Terus ada dari sisi kerjasamanya, Ibu menilai dari apa? Kategorinya itu tidak mendominasi di dalam kelas. Kedua, menerima pendapat orang lain. Yang ketiga, berbagi informasi atau sharing kepada orang lain.
Jadi nggak sendirian kalau punya ilmu, ya. Terus yang keempat, bersikap toleran kepada peserta lain yang membutuhkan. Jadi saling membantu ketika temannya kurang mengerti dengan materi pembelajaran, ya. Terus dari tanggung jawabnya kategorinya apa? Kesediaan melakukan tugas atau pekerjaan. Ini apa semangat atau enggaknya gitu, ya. Terus yang kedua, komitmen dan peduli terhadap tugas atau pekerjaan. Selanjutnya, ketuntasan penyelesaian tugas atau pekerjaan. Yang selanjutnya, konsekuensi terhadap tindakan yang dilakukan. Jadi kalau misalkan setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya, ya. Terus selanjutnya dari keaktifan, Ibu lihat dari ikut aktif serta enggak dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan. Yang kedua, memberikan ide atau komentar tidak yang memancing peserta lain untuk berpikir kritis. Yang ketiga, menyampaikan pertanyaan dalam pembahasan kegiatan enggak? Kalian kalau nanya nanti Ibu dikasih nilai lebih, ya. Kayak gitu, ya. Kalau nggak nanya berarti nilainya kurang, ya. Berarti, ya. Terus yang terakhir, memberikan alternatif solusi setiap permasalahan yang muncul tidak, kayak gitu. Pas lagi teman kalian presentasi, kayak gitu, ya. Oke, mengerti dengan penilaian sikap? Mengerti. Oke, mantap. Ini untuk kriterianya, ya. Ada yang amat baik ini, ya. Oke, sampai kurang. Nah, selanjutnya ada penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan, nanti Ibu menilai ada 2 dari lembar observasi diskusi kalian. Dari sisi ada 4 kriteria, yaitu critical thinking, berpikir kritisnya kayak gimana. Terus dari kreativitasnya, yang ketiga dari kolaborasinya di kelompok. Yang keempat dari komunikasinya ketika mengerjakan tugas diskusi kelompok. Sama ini juga ada predikatnya. A itu nilai 85 sampai 100, B 78,4, C 6,69, D kurang dari 80. Ya. Nah, ini rubrik penilaian ini berarti critical thinking dari mana? Kalau misalkan yang nilainya 4, yang maksimum itu yang selalu aktif menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti dan berani berargumen, menambahkan jawaban yang kurang jelas. Nah, kalau yang tidak menanyakan berarti nilainya 1. 1 itu berarti 25, ya. Oke. Kalau ini 50, ini 75, ini 100. Nanti ini bisa dicek lagi, dibaca di Google Classroom, ya. Oke. Nah, untuk penilaian LKPD-nya ini ada 3. Yang pertama, dari indikator yang menentukan bobot presentasi. Bobot persentase pekerjaan berarti dinilai dari ketepatan menentukan bobot persentase pekerjaan produksi bangunan gedung. Ini tepat nggak menghitung bobotnya, oke? Terus yang kedua, untuk indikator yang kedua berarti Ibu menilai dari ketepatan membuat daftar urutan pelaksanaan pekerjaan. Nanti dicek urutan pelaksanaan pekerjaannya. Jika kurang tepat mungkin nanti nilainya kurang, ya, kayak gitu, ya. Terus yang ketiga, dari ketepatan mendesain time schedule baca dan lupa pada pekerjaan produksi bangunan gedung. Nah, demikian untuk sistem penilaiannya. Jadi ada 2, sikap dan keterampilan. Ada 2, ada pengamatan ketika diskusi, sikapnya, ya, yang berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, sama critical thinking kan, ya. Oke. Sama penilaian hasil kerja LKPD kalian, yaitu merencanakan time schedule baca dan kurva S dengan menggunakan Microsoft Excel. Ngerti, anak-anak? Ngerti. Oke. Kita lanjut, ya. Nah, anak-anak, coba Ibu pengen tahu dulu terlebih dahulu bagaimana menghitung bobot pekerjaan. Masih ingat tidak? Masih. Coba kalau masih apa, Raida? Jumlah pekerjaan dibagi jumlah total pekerjaan RAB. Jumlah apa itu? Jumlah harga. Jumlah harga, betul, Iksan. Jumlah harga pekerjaan dibagi jumlah total sip. Masih ingat, ya? Nanti dicek lagi, ya. Terus Ibu mau lagi, siapa yang sudah pernah bikin time schedule atau kurva S di Microsoft Excel? Ada? Tidak ada. Kalau bikin kurva di Microsoft Excel pernah? Atau bikin grafik di Microsoft Excel pernah nggak? Nggak. Belum pernah? Oke, Mbak. Oke, kalau gitu kita tonton dulu video pembelajaran untuk pembuatan schedule, baca dan kurva S yang sudah Ibu upload di YouTube channel Ibu, ya. Di playlistnya estimasi biaya konstruksi.
judulnya time schedule ya. Oke, kita saksikan dulu, semua perhatikan ya, untuk nanti membantu kalian membuat time schedule baca dan berupa S-nya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabarnya hari ini sehat terus ya. Perkenalkan saya Syifa Hema sebagai seorang pengajar di SMK Negeri 1 Bukit Sukabumi. Suaranya terdengar? Atau dikenal dengan GSP. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Jadi, kamu perhatikan saya. Nah, jadi langkah-langkahnya itu ketika membuatkan schedule dari Microsoft Excel, membuat kurva S di Microsoft Excel, pertama tuliskan dulu nama-nama item pekerjaan. Nanti untuk data-data pekerjaannya berarti lihat dari RAB yang sudah Ibu share ya untuk masing-masing kelompok. Terus yang kedua, buat kolom bobot. Jadi di samping pekerjaan sama harganya nanti ada kolom bobot. Terus ada apa lagi? Buat tabel baca. Setelah itu distribusikan bobot pekerjaan yang sudah kita cari sebelumnya ke baca atau durasi yang akan kita rencana. Oke, ya. Ibu coba ingatkan kembali lagi cara perhitungan bobot pekerjaan ya. Ini bobot pekerjaan, harga pekerjaan dibagi jumlah total harga pekerjaan dikali 100%. Contohnya nih, kayak ini ada pekerjaan persiapan 12,5 juta dibagi 400 juta dikali lah totalnya bobotnya segini ya. Berarti nanti kalau ditanya bobot fondasi, berarti tinggal total harga fondasi dibagi total harga keseluruhan. Nanti pun sama, ketika ibu tanya pekerjaan restoran, berarti tinggal ini dibagi ini ya, bisa 100. berikut ini langkah-langkah pembuatan time schedule, baca dan upaya dengan menggunakan Microsoft Excel. Pertama-tama kita buat kolom nomor untuk nomor pekerjaan. Jenis pekerjaannya ada apa aja di bagian tersebut dari awal sampai akhir. Ada jumlah harga dengan satuan rupiah. Jumlah harga ini diperoleh dari RAB ya, yang telah dihitung sebelumnya. Ada kolom bobot dengan satuan persen. Dan yang terakhir ada kolom waktu pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaan ini dijabarkan mulai tanggal bulan apa sampai berakhirnya sampai bulan apa. Nah, untuk pembuatan waktu pelaksanaan Ibu ngalamin nggak? per minggu bisa juga per hari sesuai dengan kebutuhan. Untuk contoh kali ini kita per minggu ya, karena 3 bulan berarti 12 minggu. Jika kita selesai merekap pekerjaan lanjut aja ya anak-anak ya. Ibu sudah upload juga video ini ke YouTube channel Ibu. Jadi nanti kalian boleh membuka lagi ya. Diputar-putar ulang bagian yang kalian masih belum paham ya. Oke? Sekarang sudah duduk dalam kelompok masing-masing kan? Ya. Ini kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 6, 5, kelompok 4. Silakan untuk diskusi dengan kelompoknya masing-masing, kerjakan time schedule-nya ya. Ya, Bu. Sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Silakan. Kita nanti presentasi jam 10 kurang 15 ya. Oke? Oke. Yuk semangat ya.
Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang masih belum ngerti, bisa diputar ulang videonya ya. Oke. Kalau yang mau ditanyakan boleh ya, Ibu sambil keliling ya. Dan sambil menilai, ingat ya. Kalau yang tidak sesuai kriteria penilaian tadi, berarti nanti nilainya juga kurang ya. Kenapa? Bu. Sok boleh. Aman, tombaknya Lestari. Kenapa? Iya, ini tuh. Kalau mau tambahin komanya di sini. Itu guys. Oke? Anak-anak duduknya tegap ya sayang ya, biar nantinya nyaman. Kalau bisa nyender nanti pasti jadi nyaman. Apalagi AC, aduh, langsung. Serius? Aman kan kelompok 1? Yang kemarin bikin tugas milik ini sir. Ya. Kiripan biar langsung yang Nah, kelompok yang Pak Uji. Sekarang jeng-jeng di sekitarnya kan modern jadi kan sekarang jeng-jeng
Nanti di pas pasien dihapus pasnya ya. Bisa nggak? Malah nomor 1. Itu dihapus. Klik di dekat aja. Coba ada film untuk kaca. Ini dulu bikin 10 sanitasi dulu dari dinding kapan buat nulis di listrik Itu biar ada tanam ini dulu. itu ada permak yang di atas. Di situ ada tempatnya. Nah, saya film. Iya, oh, watch by Akhir coba sini. jadi kata jadi sama kata jadi libur Susun gitu. ya. Terus kamu kan suka ya. Enggak, ini kelompoknya Tusen. Enggak, kalau keluar. Kemudian bobot dulu. Ya, betul. Jadi kelompok ini sama-sama cara ya, cara B-nya. Oke, enter. Fokusnya di situ. Oh, ini ada kelompok pembangun juga. Beri 2 kali dulu. Ini detik ya, nggak usah ngetiknya detik ya. Jangan pakai langsung aja fokusin komanya ya. Ingat ya anak kalau ngetik ribuan, jangan dikasih batas titik atau koma ya. Nanti dia itu untuk batas titik koma itu otomatis ya. Berapa? Nanti kayak kelompok 4 jadi pas dijumlahkan jadi kelompok. Gimana Mas? Sudah selesai? Waktunya habis nih. Ya Allah. Pas kayak gini nih sayang. Makanya ditonton nggak video pembelajaran ibu? Enggak. Ya. Yang di blok ini sayang. Yes. So tinggal ke insert. Ya. Pakai line with marker. Pilih. Line with marker nggak itu? Ya pelan-pelan atau sayang. ini jadi ini lagi Garis. Nah, itu aja tuh. Nah, tuh. So tinggal dihapus-hapusin. 1 feet. Ini ada yang bisa tonton video ibu dulu. Ada kan? So tonton dulu bagian itu. Cepat aja, ya. Ayo, kelompoknya siapa yang siap nampil duluan? Kelompok Aida selesai? Selesai? Sok kirim ke WA ibu. Biar ada durasi, ya.
Yuk, enggal yuk. Anak-anak waktunya habis ya. Waktunya habis, dikirimkan ke WA ibu hasilnya ya. Sok, kita presentasi. Siap-siap yang mau tampil duluan, kelompok siapa? Kelompok Raida dulu atau kelompok Puji dulu? Puji. Siapa yang duluan masuk ke WA ibu ya? Itu yang tampil duluan. Yang tampil duluan dapat nilai plus. Yuk, ibu tunggu ya. Waktunya sudah habis. Tolong disimpan laptopnya. Kirimkan hasil pekerjaan kalian ke WAI ibu. Biar nanti kita ganti-ganti laptop ya durasi ya. Oke? Ya? Kenapa? Ibu yang sekali lagi ya. Untuk kelompok 6 nanti pas tampil di analisa sama evaluasi hasil pekerjaan sama kelompok 1 ya. Kelompok 1 disimpan dulu, nanti dilanjutkan lagi ya. Ibu nanti untuk perbaikan hasil pekerjaan ini ibu kasih waktu sampai sore ini jam 4 ya. Jadi tenang, sekarang sok ditutup dulu. Yang ke bagian tampil dulu. Ya, oke? Sudah dikirim ke WA ibu belum? Tunggu ya. Sok sambil kamu ngapain? Udah dikirim belum? Ayo kirim dulu. Atau dikirim habis, Boy. Dikopikan ke habis. Yang sinyalnya kurang bagus nanti boleh dikopi ke habis aja ya. Kelompoknya Raida udah dikirim ke ibu? Udah dong. Udah, oke, siap. Siap tampil, siap. Yuk, semangat yuk, kelompok 6. Yuk, semangat yuk. Tampilnya di sini aja ya. Jadi biar jadi operasi ininya sudah kan. Supaya banyak oke. Anak-anak perhatikan di sini ya. Langsung dikro bisa. Tidak apa ini. Kita berarti hadisnya sudah. Kelompok Koji apa? Rena kamu bantu itu kelompoknya Koji mesti ketemu kopinya di IG aja ya, di IG di. Tadi ya, sambil ngumpul download ya. Yang lain nanti pas ada teman presentasi, jangan lupa laptopnya disimpan dulu sama handphone. Ya. Oke, sip ya. Dan masih lagi download dulu intinya ya. Hah? Belum bisa? Tidak masalah. Masih kena pindah sekarang. Ya Allah. Ini tinggal lagi nih sayang. Jadi yang sini tak sini. Nah, karena pakai bahasa Inggris, ya pakai bahasa Indonesia. Dari novel itu ini, nah, karena dia pakai bahasa Indonesia, ya, makanya pakai bahasa Inggris. Ya, udah, dari kamu dulu. Ini, kok udah tahu aku.
Ini bisa nggak kalau nanti dipilih lagi? Kalau ibu ibu, kalau bisa nggak? Sok ini tuh yang kamu beda dulu. Kamu kombin ya, oke? Nih, sok kamu kena ambil bantuan kita soalnya. Segini terlihat anak-anak. Sok, dipersiapkan dulu. Tanyain, malah ada. Ayo, siap-siap tadi ngomong satu analisis nih. Pengerjaannya kelompok 6. Waktunya kita diskusi, berarti handphonenya, laptopnya. Ya. Kecuali yang mau ngirim data kayak Koji boleh, sama kelompoknya Lestari nanti yang mengakhir. Lewat PA ya, kirim lewat PA, oke? Nah, silakan dibuka. Kurang semangat. Tepuk tangan dulu, Pak Bunda. Semangat ya, Dok, ya. Jangan lupa senyum. Soal dan mana kalau Agus. Sip, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil kerja kelompok kami yang kami akan presentasikan di depan. Nama kamu siapa? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adam, saya juga dari Raida dan juga Jidan, dan hasil presentasi kami ini akan langsung dibacakan oleh Raida. Ya, terima kasih Adam yang telah membuka. Yang semangat Raida. Langsung dibacain aja. Caranya seperti apa sampai membuat time schedule ini? Kayak gitu ya, oke? Tolong kelompok 1 menganalisa apa kurangnya hasil pekerjaan kelompok 6, ya. Pertama di sini ada jenis pekerjaan dari mulai pekerjaan persiapan sampai pekerjaan revisi sesuai dengan urutan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian ada jumlah harga. Jumlah harga ini didapat dari hasil perhitungan LAB. Dan jumlah totalnya 500 juta rupiah. Yang terakhir di sini ada bobot. Bobot didapat dari jumlah harga dibagi jumlah total LAB. Maka terdapat bobot. Kemudian di sini ada waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan boleh minggu atau juga harian. Kemudian bobot yang sudah dicari dibagi ke durasi waktu. Di sini karena 1 minggu maka bobot 1,6 tinggal di. Kemudian yang kedua ada pekerjaan tanah dan fondasi. Karena 2 minggu maka bobot 16,47 dibagi 2 menjadi 8,24. Sama sampai terakhir. Kemudian yang ini ada rencana fisik per minggu. Rencana fisik per minggu 1,6 didapat dari jumlah pada minggu pertama. Kemudian sini pada minggu keempat ada 2 pekerjaan, ada 2 bobot, maka dijumlahkan 2 bobot ini menjadi 16,41. Yang terakhir ada rencana fisik kumulatif. Rencana fisik kumulatif didapat dari jumlah rencana fisik per minggu. Yang pertama ada minggu pertama 1,6, maka hanya dijumlahkan.
yang kedua, minggu kedua 8,24 dijumlahkan dan didapat dari minggu ini. 9,84 didapat dari bobot minggu pertama ditambah minggu kedua menjadi 9,84 dijumlahkan terus hingga terakhir menjadi 100%. Sekian dari presentasi dari saya kembalikan kepada Adam sebagai peserta. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan tentang hasil presentasi dari kelompok kami. Bukan memang dianalisa. Jadi sama kelompok 1 dianalisa sama dievaluasi hasil pekerjaan dari kelompok 6. Silakan kelompok ke 1 siapa yang mau membacakan hasil analisa sama evaluasinya? Dino, yang kencang ya Dino ya. Semangat berdiri saya. Biar kelihatan gantengnya. Saya. Untuk pelaksanaannya sudah cukup bagus, cuman pas kurva S-nya sedikit harus diperbaiki. Kurva paling bawah di pojok kiri bawah pas pekerjaan terakhir. Jadi coba anak-anak betul tidak menurut kelompok 1 katanya kurva S-nya kurang tepat yang di pojok kiri bawah tuh. Harusnya sampai ke pekerjaan finishing ya. Ya harusnya di kurva paling bawah itu disimpan posisinya pas pekerjaan finishing, bukan di total. Ya, kalau yang pojok kanan atas itu sudah betul belum Ibu tanya? Sudah betul ya? Oke, ya terima kasih untuk analisanya kelompok 1 ya. Nanti kelompok 6 diperbaiki ya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi kelompok 1? Cukup. Kelompok 6 ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Itu banget. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1 atas analisisnya dan juga bila tidak ditanyakan dari kelompok 6 akan memperbaiki kesalahan yang ada di hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat ya anak-anak ya, lebih relax lagi, santai aja ya. Jangan tegang-tegang. Udah gini dulu. Masih dulu. Udah tuh, mau kelompoknya sekali dulu atau kelompok ini dulu? Bauji dulu. Tadi dulu aja Udah dikirim dulu? Udah dikirim ke WA? Ya udah, sekali dulu kayak ini. Ibu pesan dulu ya. Ini pulang. Dikirim pulang? Ya. Kenapa ada yang salah? Ya sok atuh kirim. Bentar lagi deh. Udah, seadanya di nomor yang tadi. Ah iya Bapak ini aja, ini aja ya. Sok sini kelompoknya Lestari, cepat maju ke depan. Yang semangat jangan lupa senyum. Dan Coach Syayadi. Yang lain perhatikan yang anakku yang soleh dan soleha. So anak-anak yang soleh pintar perhatikan dulu ini ya, yang di depan ya. Oke. Ini kelompok berapa yang tampil? Kelompok 5 berarti dianalisa sama kelompok 2. Kelompok tata dan fondasi. Tolong perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Majid dan perkenalkan rekan-rekan saya ada Albert, Fajrian, dan Mas Baik. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan disampaikan oleh Fajrian. Jangan perjalanan kencang ya Bagel, pintar. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
yaitu menghitung jumlah bobot. Menghitung jumlah bobot didapatkan dari jumlah harga pekerjaan dibagi jumlah total jumlah hasil pekerjaan dan dikali 100, maka hasilnya 9,23 dan seterusnya. Yang kedua yaitu menghitung jumlah Ini mohon bisa diganti ke warnanya supaya nggak kelihatan. Yang warna ungu. Warna ungunya aja. Kelihatan nggak anak-anak? Diganti aja itu di blok warnanya jadi putih aja warna hurufnya. Nah, kalau lihat dari mana lihat? Bisa nggak? Perlu bantuan nggak? Kelihatan nggak kalau kayak gini anak-anak? Masih kurang? kelihatan Ibu. Enggak. Kelihatan Ibu. Iya. Udah ya? Kelihatan ya? Ya, sok. Sok dilanjutkan. Kamu kan nanti kurvanya tinggal dicatat saja biar diterima, ya. Kok ini mau jelasin beban dulu kan? Sok. Dan dilanjut, selanjutnya itu menghitung rencana bobot kumulatif. Rencana bobot kumulatif didapatkan dari izin ulangi. Yang kedua yaitu menghitung jumlah bobot rencana. Jumlah bobot rencana didapatkan dari bar chart yang ditunjukkan ke bawah terjumlahkan. Yang seterusnya menghitung rencana bobot kumulatif. Rencana bobot kumulatif didapatkan dari bar chart yang pertama. Karena ini tidak ada yang dijumlahkan, maka hasilnya sama. Terus yang kedua, minggu kedua yaitu dijumlahkan dari minggu pertama dijumlahkan minggu kedua, yang hasilnya 21,54 dan seterusnya, yang hasilnya menjadi 100%. Kenapa kurang satu? Gak tau hilang. Sok lanjut. Cukup sekian dari kelompok kami. Ada yang perlu ditanyakan? Bertanyakan. Kelompok 2 silakan untuk menganalisa Kelompok 2 silakan untuk menganalisa dan mengevaluasi. Berdiri ya, Bapak ya, Asep. Ingin menganalisis itu jumlah bobotnya diperbaiki lagi ya. Bobot totalnya harusnya 100%. Itu kan sekarang ya. 99. Setuju nggak dengan ini kelompok ini? Dua? Setuju. Terus untuk urutan pelaksanaan pekerjaannya gimana kelompok 2? Urutan pelaksanaan pekerjaannya ini udah sesuai belum? Itu buat pembersihannya harusnya di atas pertama. Pembersihan dulu kan? Ya. Ini pembersihan apa dulu nih? Ada 2 nih bisnis. Pembersihan yang kedua. Bukan, ikutannya dulu. Ini pembersihannya pembersihan lokasi proyek atau membersihkan setelah proyek selesai? Pembersihan. Kalau misalkan pembersihan, kalau pembersihan lapangan lokasi proyek berarti harus dijawab. Tapi kalau misalkan pembersihan sisa-sisa hasil pembangunan, bisa persen ya, ya. Nanti dicek lagi. Ini di awal tuh ya, di akhir. Oh berarti kalau di akhir apa? Ya. Terus ada lagi nggak yang dianalisa kelompoknya ini? Sudah bagus belum ini kurva S-nya? Sudah. Dapat? Oke, cukup. Yang mau cukup, berarti tutup aja. Ada yang mau melakukan lagi nggak? Tidak ada. Sok tutup aja bang. Sekian dari kami, maaf bila ada kesalahan. Jadi ke sini saya, jangan lihat sana. Ngobrolnya ke sini. Bila ada kesalahan dari penjumlahan kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Sok. Ini ya. Teman-teman yang lain siap-siap di depan. Berarti sekarang yang analisis kelompoknya siapa? Kelompok 4. Siap-siap ya. Ini aku nanya pun bisa aktif. Oh, ini apa juga, Bray? Hah? Yang begitu, Bray? Biar gimana Kelompoknya kelompok yang kelompok 4 tolong ya dianalisis nanti hasil pekerjaan temennya. Yang pede ya, jangan kayak tadi masih malu-malu. Oke, tenang aja. Kelompok 1 tolong diperhatikan ya temannya ya. Nanti seperti biasa, ini kan penilaiannya ada keterampilan sama sikap ya. Ibu masih tetap menilai ya. Silakan untuk dipresentasikan. Kalau kurang besar berarti di kurang besar tuh ini anak. Kalau dilanjutkan, dimulai presentasinya siapa? Moderatornya? Nopal, sok yang jelas lihatnya ke sini sayang ya, jangan ke sana. Ngomong sama tembok itu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan hasil diskusi kami yang akan perkenalkan. Saya Nopal, ada Raka, Kenji, sama Lela. Presentasi kali ini yang akan dibacakan oleh Lela. Siapa yang mau presentasi? Oh, ini Twitter. Oh, mau uji laki-laki mengalah ya. Kan pas lagi mau. So, yang kencang mau uji kaset soalnya. Untuk menghitung bobot jumlah harga per pekerjaan dibagi jumlah keseluruhan dikali 100. Jadi itu buatnya ada buat. Jadi nilai bobot. Setelah itu, setelah membuat bobot, kalian buat apa? Mendistribusikan bobot figurasi pekerjaan. Selanjutnya itu bobot kumulatif. Setelah itu apa? Kalian itu mau kayak gimana? Bikin? Setelah itu membuat kumulatif. Membuat kurva. Apa yang diselek? Data barang yang dipilih? Rencana progres kumulatif. Nah, yang kumulatif ya. Jangan ngobrol saya, perhatikan ya. Berarti udah selesai? Mau sampaikan? Ada yang disampaikan lagi nggak? Tidak. Cukup dari kelompok 3 kita ada yang Silakan kelompok 4 untuk menganalisis hasil pekerjaan dari kelompok 3. Siapa yang mau membacakan hasil analisanya? Faidar. Yang semangat ya Faidar. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 untuk menganalisis kelompok 3 Hasil pekerjaan. hasil pekerjaan. Pekerjaan saniter ini diajar semua. Apa pekerjaan pemipaan dan speed tank tidak direncanakan di awal. Untuk
cara presentasinya lebih dipedein lagi ya. Siap nih. Coba anak-anak betul nggak? Menurut kelompok 4 katanya ini pekerjaan sanitasi kan yang dikerjakan sama kelompok 3 itu pemundung si kelompok 3. Coba astagfirullah. Coba di zoom sedikit lagi. Bisa nggak? Pakai kontrol. Nah, gitu kan. Jidan bantuin. Sok bantuin Jidan. Bisa nggak? Kepinggirin. Saya bantuin. Atau Jidan bantuin Jidan. Nah. Terus sampai pikir ini pengen lihat pekerjaannya. Sampai pinggir. Jadi ibu. Dah. Ibu turun tangan berapa ibu? Oh iya. Kamu tadi Bisa kan, Neng? itu. Kamu turun tangan. Oh, ini. Kurang sih. Bisa nggak? Sini sama ibu. Sini saya. Pagi turun kaki. Turun kaki. Ya. Nah, tadi menurut kelompok 4 katanya pekerjaan sanitasi itu apa diakhir semua? Kan pekerjaan sanitasi itu ada pekerjaan pemipaan sama safety tank. Harusnya katanya di awal, berarti ini harus diperbaiki lagi bacanya ya. Ada pekerjaan sanitasi yang di awal, ada pekerjaan sanitasi di akhir. Coba pekerjaan sanitasi di akhir apa cobanya? Pasang alat saniter, pasang keran, pasang apa lagi? Kloset, ya itu di akhir ya. Kalau untuk pemipaannya, untuk air kotornya sampai ke septic tank itu di awal. Jadi boleh ya anak-anak untuk bacanya tidak harus semuanya satu kerja itu berderetan bareng-bareng, tapi bisa di awal dulu misalkan 1 minggu, nanti dilanjut lagi di jeda waktu lanjutkan lagi pekerjaan sanitasi. Nanti ya. Ada yang bertanyakan lagi anak-anak dalam kelompok ini? Tidak ada, cukup jelas. Oke, kalau cukup jelas itu tuh kelompoknya 4, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama. Nah, alhamdulillah anak-anak semuanya sudah tampil. Beri tepuk tangan dulu untuk kalian. Alhamdulillah, barusan ada beberapa masukannya dari antara kelompok. Nanti tolong diperbaiki kekurangannya. Di-upload di sini pengumpulan tugasnya. Silakan untuk di-scan dulu barcode pengumpulan tugasnya. Nanti di-uploadnya hasil perbaikan Ibu tunggu sampai jam 4 hari ini ya. Oke? Mati. Sekarang scan dulu barcode-nya untuk disimpan linknya. Ya. Kalau yang tidak bisa men-scan barcode, ada linknya di WA nanti Ibu share ya. Oke? Ya, sip. Sudah di-scan? Sudah. Sip. Kalau sudah di-scan, simpan handphonenya. Simpan lagi ya. Sudah? Nah, selanjutnya anak-anak barusan pengalaman pembelajaran apa yang sudah kalian dapatkan? Membuat kurva S dengan menggunakan Microsoft Excel. Terus apa lagi? Membuat barchat dengan menggunakan Microsoft Excel. Terus apa lagi? Sebelum bikin kurva Excel baca apa? Begitu membuat pekerjaan pakai kurva pakai kurva S. Pakai apa? Ada lagi? Urutan pelaksanaan
Nah, kita tahu urutan pelaksanaan pekerjaan. Mana dulu nih pekerjaan yang harus dilaksanakan, mana dulu pekerjaan yang tidak boleh dilaksanakan kalau pekerjaan sebelumnya belum tuntas. Oke ya, bisa ya? Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, coba kesimpulannya apa berarti anak-anak? Ada 3 ya sesuai indikator. Tadi yang pertama apa? Dapat menghitung bobot presentasi pekerjaan. Sekali lagi dapat apa? Menghitung bobot presentasi pekerjaan. Yang kedua dapat apa? Membuat time schedule, bar chart, dan kurva S. Yang ketiga menganalisis apa? Urutan pelaksanaan pekerjaan. Ada 3 ya, jadi apa kesimpulannya? Dapat menghitung bobot presentasi. Yang kedua dapat mengurutkan analisis pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga apa? Membuat time schedule, baca dan tulis dengan Microsoft Excel. Karena untuk pembelajaran minggu selanjutnya yaitu mengenai RAB pekerjaan finishing. Jadi Ibu juga sudah mengupload video pembelajaran di YouTube channel Ibu. Jadi untuk kalian yang mau belajar lebih awal, boleh ya dicek YouTube channel Ibu ya, yang judulnya pembuatan RAB pekerjaan finishing. Nah, yang terakhir yaitu berarti kita sudah selesai ya anak untuk pembelajaran hari ini. Waktunya juga sudah habis. Kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pembelajaran ini dengan masyarakat. Mungkin kalau Pak Jim Mubarak, silakan. Siap. Pulang. Alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, tetap semangat. Ini dirapikan lagi nanti lanjutkan pembelajaran selanjutnya. SMK bisa dulu biar kelihatan semangatnya, dipimpin sama Jedam. Adam aja, Adam. Semkok. Bisa. Semkok. Kecil. Lambat. Selanjutnya. Rapi lagi. Jangan lupa bukunya dirapikan. Rapikan tuh carikan. Udah jangan takut. Nah, demikianlah. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.